Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. 45 menit. Daun salam, daun salak, ya salamnya kurang kompak. Cakep ya. Daun salam di kota Kediri, yang jawab salam insya Allah pergi haji, amin. Daun salam di kota Mekah, yang jawab salam hidupnya barokah wal karomah, amin ya rabbal. Kita ulangi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du wa ba'da tahiyya. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar segera dikit, udah ajan ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Maklum masih suara kopi. Yang lain yang kopi belum? Saya? Oh belum? Subhanallah. Jalan-jalan ke Pondok Kacang, jangan lupa bawa bini. Kalau pengen umur panjang sering-sering ngopi. Ini kopinya belum ada nih. Tadi tuh baru 2 gelas. Alhamdulillah. Nah, dan hajinya yang panjang-panjang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bapak Ketua BC Muslim BC NU Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Agus Salim, sarjana ekonomi yang saya muliakan, guru saya, senior saya, dan beliau pembimbing saya, dan sekaligus semua jajaran Pataya Jakarta Barat, pengurusnya hadir semua. Angkat tangan yang jadi pengurus tingkat kota, Bu, angkat tangan. Alhamdulillah ya. Mungkin yang lebih indahnya lagi supaya saya bisa membedakan. Saya khawatir ngomong ketinggian, takut bahasa Jawa Timur orang gitu, ngomong kerendahan, takut kok Ustadz ngomongnya segitu. Nah, pengen tahu aja, mohon izin yang sudah nikah angkat tangan. Sekedar tahu doang, bukan berarti saya minta nomor WA-nya. Yang sudah nikah semua, nggak ada yang belum. Nah, saya balik pertanyaan, yang belum nikah angkat tangan. 1 doang. Oh 2. Catat nomor WA-nya kasih saya. Banyak calon dari Pondok Kacang. Alhamdulillah. Nah, ini berarti saya kan udah tahu dia. Nah, kemudian saya mau izin, yang kuliah sarjana S1 angkat tangan. Angkat tangan, Ibu. Oke, 2. Yang S2, S2 ada. Yang S3. Nah, yang S teler. Nah, kita pesen S sekarang ini, boleh ya. Jadi nyantai aja Bu, saya Ustadz Cakmur, panggilan saya gampang aja. Fakir Haji Ahmad Murdimin, saya MA. Kebetulan dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Jakarta Barat. Ya masih kayak gini aja tuh,
masih eselon 4. Background saya diangkat di Kemenang tahun 96, langsung jadi penghulu KUA. Jadi kerjaan saya jangan-jangan nih pernah saya kawin dulunya, saya nggak ngerti. Ada yang di Kecamatan Cengkareng angkat tangan. Nah, tinggal tanya aja nikahnya tahun berapa, nanti ketemu. Yang Kecamatan Kalideres. Wih, Kalideres banyak ya. Saya 2003 sudah jadi kepala KUA Kalideres. Nah, yang nikahnya 2003, 45, nah ketemu saya itu. Lihat aja buku nikahnya, nama saya bukan gitu. Nah, kemudian Cengkareng, baru saya pindah ke KUA Cempaka Putih, lanjut kepala KUA Pesanggerahan. Jadi saya lama di KUA. Nah, setelah lama di KUA, langsung ditarik ke Kemenang. Jabatan pertama kepala seksi urusan agama Islam waktu itu. Kalau urusan agama Islam itu kalau bahasa Jawa Timurnya mbahnya KUA. Jadi saya yang bina, yang jewer, yang briefing. Kalau penghulu yang salah, fasohnya salah, khutbah nikahnya salah, pelayanan salah, biaya nikah kemahalan, nikah dipersulit, ngomongnya sama mbahnya KUA. Waktu itu kasurai saya 2010 sampai 2012. Pindah ke utara masih jadi kasih urais lagi, itu 4 tahun. Lanjut kasih Dimas, beleputak-beleputiknya kayak itu tuh. Baru saya menjadi kasih pondok pesantren. Jadi saya ngurusin TPQ, madrasah diniyah, yang pengen dibantu, pengen dapat beasiswa, pengen ya guru-guru madrasah diniyah itu saya berjuang supaya dapat honor dari Pemda DKI. Amin. Dan sampai hari ini perjuangan itu berhasil. Nah, yang di TPQ sama, dari guru TPQ nggak dapat honor, hari ini ada ya Bu ya, alhamdulillah ya. Yang TPQ angkat tangan, yang punya TPQ. Insya Allah keluar. Apalagi ntar malam ketemu suaminya langsung keluar, cair pokoknya. Mana dekat makan sate lagi, fasoli rabbika wanhar. Ini masih aktual ngomongin korban. Di antara yang menjadi korban berikutnya setelah Sampi dan Kambing adalah saudari-saudari. Korban perasaan dan korban dari suaminya. Karena suami lagunya sama, sejunya kayaknya sama. Kalau habis makan sate sama Sampi, itu udah kemana tahu. Kalau tidak ada penyaluran puyeng katanya. Tahu untung punya bini, tapi nggak punya bini mah ribet. Bini yang bakal, padahal menikmati juga. Diam-diam dia juga berobotin baik, makan daging sapi, daging kambing, bahkan ada yang sengaja nyari buntut, nyari sum-sumnya, bahkan ditelan mentah-mentah. Ada depan saya, Kiai, minum ini nih, untuk apaan itu? Wah, ini sama bini, insya Allah 2 jam orang keluar-keluar katanya. Lu ini ngajiannya. Jawab saya malah sederhana, kalau 2 jam orang keluar-keluar, bagaimana rumusnya? Ada. Berarti kira ngomong jorok, makanya gue nanya tadi nih, udah pernah nikah belum? Yang belum kasihan. Ya, kita doain mudah-mudahan habis pelatihan kakak ini nikah. Kalau belum ada calon, serius, saya punya adik ipar, sarjana komputer, serius. Dia ahli, orangnya putih, namanya Betawi. Ya, aneh Jawa nih, saya Jawa, istri saya Betawi. Nah, adik ipar saya berarti orang mana? Betawi kan? Nah, ganteng. Orangnya diam, jadi boleh aja saya kenali kali-kali aja lewat kayak begini, nyantol ya. Memang istri saya pesen dulu si adik, Pak cari jodoh apa? Jakarta Barat kayak orang mana kayak katanya gitu. Namanya Yahdi Robi Putra, sarjana komputer. Jangan ditanya duitnya, kontrakannya nggak habis dimakan, bener serius. Dan itu. Nah iya benar, tapi serius memang kontrakannya banyak. Jadi memang satu sisi bercanda kontrakan orang habis dimakan, itu bener layak kali. Tapi emang kontrakannya banyak. Jadi itu ini bukan ria ya, kan wa amma binikmati rabbika fahdis. Saya punya adik ipar udah ganteng, tinggi, mobil ada, motor ada, kontrakannya itu tingkat itu isinya ada. Di bawah ada 8 kali 2 tingkat 16 kan ya, 16 pintu. Kalau duitnya ente yang Mekah kan lumayan.
Gopay aja kali 16 itu berapa? Nah itu kalau Gopay. Nah di sana 700.000. Ini serius ngomong, ini nggak hoax. Karena kalau Pak Ustadz ketua LDNU nggak mungkin hoax kan? Insya Allah. Ini promosi sementara. Nah pertanyaannya, kenapa belum laku? Dia masih mikirin uminya. Uminya tuh kayak sakit-sakitan ke dokter dia nganterin, kemana baik dia nganterin. Ada lagi pertanyaan saya berikutnya, selain Neng yang nanya, saya juga nanya, adik ini normal mau kagak? Itu saya. Ada lagi yang ketiga, dia bisa berdiri kagak? Nah, Cak Nur berdiri. Nah, depan ibu-ibu harus kuat berdiri, karena modalnya atau ada kalau depan wanita, siap berdiri. Nah, biar duitnya banyak orang bisa berdiri. Ditendang sama ini. Itu dia tuh. Ya deh, nanti nomor handphonenya saya kasih. Ya. Andai ini ada laki-laki sama. Kebetulan istri saya selain Hafidhoh, alumni dari IIKI, ada yang dari IIKI? Nggak ada ya. Selain dari IIKI, itu istri saya tuh punya jamaah. Kebetulan pimpinan majelis Torekohnya itu istri saya. Jadi saya juga ikut zikir kalau malam Selasa itu sama zikiran kita. Ya pokoknya Nahdiyin dan Aswaja siap. Emang di daerah saya yang alirannya agak aneh-aneh namanya atu dua lah. Nah ini kita gunanya ngaji ya. Nanti ada wawasan apa itu iman, apa Islam, apa ihsan. Nah, di antaranya yang Torekohnya. Walaupun saya cerita ngalor ngidul dulu. Ini biasa teori penceramahan begitu, biar habis waktunya tiba-tiba habis jadi gitu. Kalau perlu diskusi ya, saya lebih senang diskusi, saling tukar informasi. Nah adik, selama saya menjabat kepala KUA, kepala seksi, saya pernah diambil juga. Setiap tahun itu hampir saya masuk TV. Kalau waktu yang dulu itu, waktu yang sekarang Kiai Kholik ya, masih kenal nih kalau kali terus ya. Kiai Kholik kan masuk TV dulu. Kata yang di belakang dapur, emang muat masuk TV? Itu denger itu. Ini bikin kopi. Emang muat masuk TV Ustaz? Ya artinya pada saat apa? Hisab dan ru'yah. Jadi kalian semua generasi NU ini harus paham. Kenapa Ustaz setiap bulan ada ru'yatul hilal? Kenapa mau puasa ru'yah? Kenapa mau Ramadan ru'yah? Kenapa mau Lebaran ru'yah? Kenapa penentuan Zulhijjah ru'yah? Nah itu dia. Orang NU harus ngerti. Kalau bahasa Romai Rama kalau nggak ngerti terlalu. Jadi kita harus paham ke situ. Nah saat saya di Kabil pembinaan syariah, kerjaan saya itu yang kedua mengukur arah kiblat. Nah pertanyaan adik supaya sinkron nih Fatayat. Ini Poela udah nyambung kalau dengan saya. Sekarang Pak Ustadz jadi apa? Kasih Bimas Islam. Nah Bimas Islam itu kerjaannya apa Ustadz? Kasih Bimas yang paling Islam. Karena loh emang ada Bimas yang non Islam Ustadz? Ada nggak? Ada. Bimas Kristen, Bimas apa? Katolik, Bimas Hindu, Bimas apa lagi? Buddha, ada Bimas Konghucu. Pejabatnya kalau Konghucu itu nggak ada, nyari manusianya susah. Ini ada pejabat Kristen Jakarta Barat, silahkan kalau mau daftar, kosong. Eselon 4 penyelenggara Kristen itu kosong, sudah lama banget, setengah tahun. Ada lagi yang kosong penyelenggara zakat wakaf, kosong. Nah kerjaan saya Bimas Islam diantara adik-adik catat boleh satu tentang kemasjidan, tentang kemusolaan itu yang penting. Nanti mana yang perlu disinergikan. Jadi kalau bicara masjid, apa itu masjid, fungsi mana, kemana nyari bantuan masjid, kemana, bantuan musola kemana. Kalau nyalurin doang mau bisa, tapi kalau duit bukan dari Cakmur ya. Dari duit dari mana? Pemerintah, dari mana lagi? Pemda, dari mana lagi? Pusat Dirjen Bimas Islam, pusat. Kantornya di mana Pak Ustadz? Tamrin. Jadi kalau ke Tamrin, kalau ke Pasar Tanah Abang, kan udah pasti tahu kan, Tamrin City, nyantai ngalor dikit, nanti lampu merah ke kanan. Nah itu Kemenak Tamrin. Semua dirjen ada di situ kecuali dirjen haji dan dirjen pendis, nggak di situ. Jadi kalau sampai nyari
minta Quran, mau minta zakat, mau minta wakaf, apa bantuan masjid, itu adanya di Tamrin. Ya, dihafalin ini biar tahu Kementerian Agama dulu. Nah, tapi kalau mau ngubungin Dirjen Pendis, madrasah, TPQ, diniyah, itu di mana Pak Ustadz? Di kantornya Pak Menteri Agama. Di mana dia? Lapangan Banteng. Waduh, di lapangan Banteng sana ya pasti tahu juga. Yang namanya kalau kita orang NU pasti udah ngicek-ngicek kantor itulah ya, sering yang silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, adik-adik apa ya? Umur kita beda berapa sih kan? Nggak tahu saya. Oh, sahabati ya. Subhanallah. Sahabati. Oh iya benar. Nah, dalam konteks ini saya cerita dulu terkait tupoksi ya, satu kematian musola. Yang kedua tentang kepenghuluan. Boleh dicatat nomor saya kalau yang minta dibantu terkait kepenghuluan, yang mau nikah lagi, yang mau cerai hari ini ngomong sama saya, yang mau cerai terutama. Iya. Karena saya ketua BP4. Ketua BP4 itu apa Pak Ustadz? Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Saya konsultan di bidang yang mau ribut, wantem, apa yang mau cerai itu alhamdulillah di Jakarta Barat. Kalau pegawai negeri pasti ketemu Ustadz Cakmur. Iya, yang PNS ya. Tapi kalau yang non PNS itu cerai langsung ke pengadilan agama bisa. Tapi kalau yang dari kebidanan, puskes, pemda, guru, PNS ini, PNS itu rata-rata ke Kemenak, Jalan Perdana nomor 10, lantai 4. Carinya siapa? BP4 Ustadz Cakmur. Yang nangani saya, Ustadz Hakim yang dari Meroya. Hanya 2 saya, single fighter. Tapi Ustadz Hakim itu jarang, yang standby saya. Tapi saya selalu limpahkan anak buah dulu. Kalau udah mentok gak bisa nangani, baru ke saya. Dia bukan berarti sombong ya, dia enggak. Ini cerita tupoksi dulu, biar tahu. Nah ini minimal Fatayat punya wawasan kemana kalau cerai, kemana konsultasi. Jangan dibawa ke pengadilan agama dulu yang dikembangkan itu. Dekat wali kota, lurus, puri, ceger sebelah kanan. Jangan ke situ ya. Kalau saya malah ngomong, pamali saya ngincer situ deh, naudzubillah. Diundang aja kalau nggak disuruh baca doa atau MOU saya nggak mau. Karena saya udah ya Allah matfa anal golak itu diantaranya pengadilan agama. Naudzubillah. Abghadul halali indallahit tolak. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua ini insya Allah dilindungi Allah SWT, rumah tangga kita, amin. Jadi nggak usah ngomongin, nanti bisa diskusi terkait maaf nih poligami dan lain sebagainya. Nggak apa-apa juga, pelan-pelan aja kalau ngomong. Kita lirik. Oh, nomor telepon biasanya nanti dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau proposal misalnya nggak saya tanggapi, pasti saya larikan ke jenjang berikutnya ya. Tadi udah saya kasih alamat kan? 0819 15 83 2248 0819 1583 2248. Saya Ustadz Cakmur, panggilannya gampang. Silahkan YouTube-nya juga boleh, ketika YouTube channel Cakmur. Di Fatayat kemarin waktu puasa saya ngisi itu udah masuk YouTube, udah saya masukin. Khutbah Idul Adha saya di Baitus Salam Kalideres sudah masuk YouTube. Kemarin ceramah di Bank Mandiri, Tunas Mandiri masuk YouTube. Ya kelasnya masih YouTube aja dah. Kalau Facebook sudah ada tutup. Saya sepakat sama istri karena Facebook kan mendunia juga tuh. Wajah kita dilihat sedunia, istri kita dilihat juga. Godaannya banyak apa banyak? Banyak. Nah maka saya walaupun gak ada hadisnya gitu ya, ini haram tuh ala nafsi lilabi Facebook ma'azawjati pakot gitu. Cuma nama bini depan. Padahal Facebook juga bagus sebenarnya untuk pengembangan dakwah. Betul nggak Bu? Bikin jaringan dakwah LDNO Facebook sedunia ya kan? Fatayat Indonesia, subhanallah. Gak apa-apa kalau tidak salah menggunakan. Tentu kalau kita
teman-teman kantor saya semua hampir sudah meninggalkan Facebook. Tapi kalau YouTube, karena misi visi kita di LDNU juga dakwah, yang penting ya Allah saya aktif di YouTube ini untuk dakwah. Amin. Coba buka aja itu cak, enggak ada yang aneh-aneh. Waktu itu saya masih hobi nyanyi dangdut, sebuah lagu. Ayo kita bahtera cinta pertemuan. Kayaknya kalau disuruh nyebutin lagu amat ayat suci Al-Quran, lebih hafal lagu ya. Saya hampir hafal itu karena waktu kepala kawah dulu kayak masih orang bener banget gitu ya. Kali terus tuh belum kenal cewek, baru udah punya anak. Di Cengkareng belum. Mulai dikenalin anggota dewan, saya diajak keluar. Pak Ustadz ikut saya, Pak Lurah ngajak saya, camat ngajak saya, anggota dewan ngajak. Kemana tuh? Pokoknya Ustadz diem aja, diem baik. Namanya RM. RM itu apa? Rumah makan. Waktu turun itu pas saya pikir namanya rumah makan kan langsung ada piring sama nasi. Mbak, nasinya mana? Oh ini RM Pak. Lah iya RM, rumah makan. Masya Allah, sebuah lagu. Rumahnya rumah karaokean. Itulah pergaulan apa namanya camat, anggota dewan, lurah. Bukan jelekin mereka ya, enggak. Ya kita kan ujian. Waktu itu kita Masya Allah, namanya kita dari mimbar ke mimbar, khotbah ke khotbah gitu ya. Setidaknya khotbah nikah kita nggak bisa. Bahkan saya nggak bisa nyanyi. Tahun 2000 kepala kawah Cengkareng itu saya belum bisa nyanyi. Tapi sholawat bisa, kiroah bisa. Dari kecil saya belajar kiroah, SD, kemudian sanawiyah sampai aliyah tuh kiroah terus senangannya. Walaupun nggak juara Qori nasional, karena suaranya bleketek kayak begini. Tapi minimal bisa. Bayati, Soba, Heja, apa lagi nih? Ros, Sike. Tetapi harus bisa Sike dulu. Karena kalau pencak silat ya kan, nganten waru datang mainnya Sike. Kalau di Betawi kan harus bisa. Kalau nggak bisa, palang pintunya dia kalah nggak jadi di nikahin kan. Nah itu versi Al-Batawi. Nah kemudian hobi saya di selain kiroah itu hobinya termasuk dangdut. Nyanyi qasidah dari kecil memang udah belajar qasidah. Lagu-lagu zaman kita SD insya Allah juga masih tahu ya. Kalau pop kurang pasti hobi. Tapi Pak Ketua kita ini jago pop. Katib Surya jago pop. Waktu di Muscercap Puncak kemarin Pak Ketua ada kali 10 lagu. Wah, Katib Surya nggak mau kalah. Khomsata Ashar 15 lagu lebih. Wah, saya lihat Pak Nur Huda sama juga, ya kan? Hampir semua kawan-kawan di NU ini bisa menyalurkan bakat. Nah, karenanya fatayat jangan menutup diri, harus kita mampu. Ya bisa berdakwah, bisa ngaji, bisa tampil, jadi MC bisa, mimpin tahlil bisa, mimpin apa lagi? Jadi main rebana bisa, main hadroh bisa, main doa bisa, main berkat bisa, main ATM bisa, main di ranjang juga kudu bisa. Ya, itu yang penting. Kalau soal itu Pak Ustadz, saya jangankan pakai mata, merem aja saya bisa. Ya elah, memang merem itu ampun deh. Soalnya jam siang ini ya, jamnya jam keliengan. Nah, saya ini kan disuruh ngomong azwaja. Lah kalian ini azwaja di luar kepala Ustaz, azwaja mah. Ma huwa azwaja wa ma adraka azwaja. Azwaja itu kan kalau bahasa kan zaujah ya, zamannya azwaj. Zaujah itu bini, azwaja bini-bini. Makanya kalian kalau baca doa, sahabat ini kalau baca doa hati-hati. Ya emang udah dimintanya begitu tiap hari, jangan salahin suaminya. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hafalkan semua? Waj'alna lil muttaqina imama.
doanya ibu-ibu tuh coba diresapi. Robbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan pada kami min azwajina, bini-bini kami. Jadi bukan satu bininya, bini-bini kami. Azwaj jamak min zaujah. Ya, tapi karena itu Al-Quran, Al-Quran itu sama kayak nahnu. Lafaz nahnu itu lebih sopan ketimbang aneh. Sama kayak saya bilang anti dengan antum. Bahasa Betawi juga ente dengan antum. Cakapan mana? Padahal manusianya atu. Antum dari mana Ustaz? Beda banget. Ente dari mana Ustaz? Songong amat lu. Sama Ustaz ngomongnya ente. Nah, pakainya antum. Jadi antum tidak berarti jumlahnya lebih dari mufrad, bukan musanna, bukan jama'. Artinya apa? Azwajina juga sama. Tidak harus istrinya banyak, tidak harus suaminya banyak. Cukup satu saja. Alhamdulillah. Nah, sahabati, terkait dengan fikih azwajah ini wajib. Kita wajib sama-sama sepakat, ya kan? Kalau yang ngaji azwajah itu kan gampangnya akidah kita jelas. Wis to, kesimpulannya derek mawon guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, pendiri NU, muassis NU, insyaallah Mbah Yai Hasyim Asy'ari, selesai. Nggak usah ngaji sama yang lain-lain lah. Itu sanadnya jelas, boleh dipelajari, cek juga boleh di Google. Ya, ngajinya sama beliau jangan yang aneh-aneh. Nggak usah. Nah, ini orang NU ini tantangannya kalau pergi haji nih, akidahnya bisa meleset kalau dia nggak kuat di azwajahnya. Ini contoh nih, sampean ke Mekah. Kalau di Mekah kan sholat selagu-lagunya. Laki-laki aja kita kalau di Masjidil Haram itu di depan kita ada cewek, di depan kita ada perempuan, nggak mau, pokoknya dia suami istri kadang berdampingan. Allahu Akbar, ya kan? Depan kita pantat cewek yang menggoda juga. Belum sebelum masuk Masjidil Haram, ya kan? Ada yang cantik-cantik dari Cina, dari mana itu ya? Afghanistan, termasuk India itu putih-putih. Nah, yang asal kelihatan hitam itu dari Cengkareng. Kalau enggak dari Jawa Timur deh. Cengkareng mau ayu-ayu putih-putih Ustaz. Dan jelas nih wong Ngawi Mediumi pasti ireng kabeh. Kenapa? Uripe neng sawah. Tahu sawah? Sampai mana tahu sawah di mana? Apa neng kene nek sawah? Oh enggak ada. Kali terus kamu ada ya? Kalau di Cilincing, waktu saya dinas di utara itu Cilincing mentok sono Pademangan luru, Cilincing mentok ujung sebelum laut masih ada sawah, masih ada yang nanam padi. Tapi sampai jalan-jalan ini perbatasan dari Jakarta mentok ngulon lagi, Tangerang juga ada. Jadi kalau pengen refreshing larinya ke sana, minggir ke laut. Ya. Tegalan ada? Masih ada sawah. Saya pengen dianterin yang mana? Wong saya ini penjajah Kalideres Koraruh, Kalideres Tegalan ada? Oke, Soeri Gaus nggak pernah cerita saya. Ya, hobinya mancing ya. Oke. Nah, ketika orang pergi haji, biasanya godaannya, fikihnya bisa berantakan itu. Ada di sana, jangan dikit-dikit main mengkafirkan, membid'ahkan tuh di sini nih, ciri-ciri azwaj itu. Dia lagi ini, Allahu Akbar, langsung apa dibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bismillah orang dibaca, nggak sah di sholatnya. Ini namanya nggak ngaji. Ya, termasuk ada yang Allahu Akbar. Nih, ada Allahu Akbar dia dekat sini, perempuan nih, dekat dada. Kalau Allahu Akbar dekat dada, apa yang dipegangin? Lo kok ketawa? Mana gede banget lagi ya. Ini pegangin. Itu dari sini. Ada yang Allahu Akbar diputer dulu. Oh, jadi dia belum konsentrasi kali mesti gini, utang masih mikirin apa tahu, mesti masang. Nah, pas sudah kusuk ketemu Allah Akbar. Nah, ini aja belum mulut. Ada yang Allahnya berapa kali? Allah. Batalin lagi. Allah baru ketemu Allahu Akbar. Ini bid'ah apa ora?
Ada lagi yang Allahu Akbar tangannya miring di. Nah, tenang aja bro. Yang lucu lagi Allahu Akbar begini doang. Saya lu ngapain? Itu ruku apa-apaan? Pokoknya di haram, di Masjidil Haram, di Madinah sama itu nanti sahabatnya akan menjumpai itu. Kalau udah dibelajar di Fataya, azwaja tenang. Saya ngaji fikih. Makanya fikihnya jangan salah. Kita sepakat di Indonesia, terutama NU, pasti belajar fikihnya Imam Syafi'i. Walaupun ada imam yang lain yang disepakati, yang artinya termasuk Ahlussunnah, tapi kita sepakat yang dipilih Imam Syafi'i. Ada imam yang lain, siapa namanya? Hambali, Hanafi, Maliki. Tenang aja. Jadi kalau ada perbedaan, dia keluar dari Islam nggak? Tidak. Karena penerusnya itu kan dari Allah, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, tabi'in. Waman tabi'ahum bisanillah yaumidin. Nah, di antaranya imam besar mujtahid yang 4 itu Imam Syafi'i subhanallah. Masing-masing itu kan berguru dia. Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ya perbedaan masa, tetapi itu orang hebat di zamannya dan memiliki ijtihad di bidang fikih. Nah, yang nggak boleh ijtihad itu apa, Ustazah? Akidah. Kalau akidah itu jelas nggak boleh ijtihad. Misalnya kita nanti mati ketemu di mana? Kuburan, Ustaz. Nah, di kuburan tuh ketemu soko, malaikat. Itu akidah. Malaikat nanya kita kagak. Masa nggak ditanya? Ada juga orang meninggal katanya mau gelundungin aja. Alah, nggak usah lo bacain Fatihah. Fatihah katanya. Fatihah apa Fatihah? Dasar wong Tegal, Pemalang yang ngomongnya, masyaallah yang mul Fatihah. Walaupun orang Jawa ya jangan Fatihah, tapi sering-sering baca Fatihah, sering ziarah kubur, sering ke Wali Songo. Insya Allah setelah Fatihahnya banyak, pulang-pulang kapan tahu mudah-mudahan dapat mobil Alphard. Ya Robbal, itu yang rajin baca Fatihah. Nah, di NU diajarin itu. Nah, karenanya Islam yang imannya jelas, akidahnya. Kalau Islamnya fikih. Nah, fikih kita mazhab siapa? Syafi'i. Yang pakai usoli, pakai kunut, harga mati. Enggak, Pak Ustaz, saya mah kalau nggak usoli nggak abdul. Saya kalau nggak kunut nggak abdul, dan itu bukan orang NU. Ya udah. Tapi bagaimana orang yang nggak pakai kunut? Sah nggak sholatnya? Sah. Yang nggak pakai usoli sah nggak? Hah? Enggak, dalam perspektif kita sebagai Imam Syafi'iyah ya. Tapi mereka yang memandang itu, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aneh melihat Kanjeng Nabi sholat. Tom, kapan lo ketemu Kanjeng Nabi? Jadi ini demokratis nih Bu. Wawasan kebangsaannya itu kalau orang NU gak gampang nyalain orang, itu intinya, itu ciri-ciri NU. Dia tawasud, ngurmatin, biarin aja dia begitu. Jangan kita, lu nggak pakai ini bid'ah, ya nggak usah. Tapi yang penting kita udah tahu bahwa gua pakai usoli, lu nggak pakai bodo amat, gua pakai kunut, lu nggak pakai, nggak usah angkat tangan. Nah, demikian juga pertanyaan bagaimana kalau orang NU jadi makmum, imamnya Muhammadiyah, sholat subuh, gimana tuh? Ikutin imam. Terus ya kan, sami'allahu liman hamidah, kan gitu nih berdiri. Kagak pakai kunut, langsung Allahu Akbar. Makmumnya orang NU, subhanallah. Subhanallah 3 kali ya dia tetap aja Allah Akbar. Kenapa? Orang Muhammadiyah subhanallah. Ya kalau kita biarin aja, ikut aja. Nanti yang nanggung dosa. Kalau kita kan memandang tuh sunnahnya muakkadah. Bahkan kita boleh mengatakan kunut itu kalau untuk orang NU rukun, sama kayak tahlilan. Ada orang mati ditahlilin, kuwi rukune wong mati. Wong mati nek ora ditahlilin kurang afdol. Muhammadiyah ngomongnya ini mati biarin aja.
mati dibiarin aja. Maka jangan kaget ketika dia ke kuburan, habis dikubur ditinggal pulang. Kalau orang NU gimana? Nah, bukan hanya kembang doang, diwangi-wangiin, tikar digelar, baca tahlil, pondok panas, di jam 1 tetap dulu. Tapi ente kalau mimpin begitu tuh yang adil, yang bijaksana, itulah NU. Boleh nggak sholat dipanjangin? Boleh kalau sendirian. Boleh nggak bacaannya dipanjangin? Boleh kalau sendirian. Kalau jadi imam, termasuk mimpin tahlil, lihat udah tahu jam 1 siang. Puwana saya kentang-kentang di kuburan, bacaannya semua dibaca. Ini muskilah, artinya problem. Jadi Ustadz NU itu enak-enak aja. Saya kalau imamin, gue lihat dulu orang udah DM jangan. Sama kayak ngomong begini nih, jangan panjang-panjang. Kalau panjang kasihan ibu-ibu. Ya kan? Kepanjangan kan mentok sakit juga. Kalau kepanjangan. Tapi ada juga ibu-ibu yang senangnya panjang gitu. Oh enggak nyambung ya. Aduh, Cak Mur ngaco ini. Oke, ihsan, tasawuf. Yuk belajar tasawuf, belajar thariqah sama guru. Kemana Ustaz guru? Di kampung banyak. Kita ada abah kita siapa? Yang dari ulama besar. Guru kita yang ulama besar siapa? Yang kampung. Mbah Yai Ronggolawi Sirot. Emang badannya gede jadi ulama besar. Kalau Cak Mur ulama kecil, badannya kecil. Jadi min kibarin ulama. Di Kalideres ada Ustadz Samsudin, ulama besar juga berpegantungan bambu larangan. Jadi ulama itu ada yang ulama gede, ada ulama kecil, ulama besar. Ya, belajar tasawuf. Tasawufnya jangan sesat. Mana yang nggak sesat Ustaz? Udah ikutin tasawuf yang mu'tabaroh. Thariqah mu'tabaroh, cek Google ada berapa thariqah itu? Qadiriyah, Naksabandiyah, apalagi Bu, ada Tijaniyah. Oh yang thariqah yang diakui. Ya, kita tinggal derek-derek kayak tahlilannya kayak apa? Bacaan wiridnya seperti apa? Zikirannya kayak apa? Baca ratibnya kayak apa? Ngikuti mawon. Sami'na wa ata'na di ijazahnya ini, bersolat baca ini, malam hari bacanya ini, bacanya sekian kali, biar apa Ustaz? Biar suami saya nggak kawin lagi. Nah, bacain tuh. Bagaimana caranya Ustazah? Harus kalau laki-laki kan kalau ketemu bini lu gimana, bini lu. Nah, sekarang sama nih, laki lu. Nah, sekarang bacain tuh. Khususon ila, sebut itu suaminya. Tutu ucapan pangeran Sutat Jaya tekawasis maring badanin sun suami kula siapa jenenge sebut birahmatika ya kamarokini. Kuwi malah mandi malah makbul ketimbang dipakai pasolah kata dia. Orang ijazahnya kayak itu. Ikutin tutu ucapan sun ucapan pangeran Sutat tekawasis maring badanin sun birahmatika ya arkamar rokimin. Enggak, ini dari dia suruh bacanya kayak begitu, katanya malah makbul. Kalau kita ya jangan. Kalau kita tetap birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ilahi rabbi dzil jalal. Daripada diajak nyanyi dangdut ini aja yuk. Ilahi rabbi dzil jalal antal kabirul muta'al unsurna fi hadal mahal bijahi sayyidil mifdal sallallahu ala nabi. Sama-sama sallallahu ala rasul wal ali wal ashabi Fatimah Zuhrul Badul. Pernah dengar ini? Di ratiban ada. Jadi kita nadomanya banyak.
Yang kata tadi ingat ya Arhamar Rahimin, saya ingatnya ini tawasulan. Orang NU malah tawasulan. Sebelum bacain suaminya, ibu tawasulan udah hadratin Nabi Fatihah. Jami'ah Sabiya bi Radhiyallahu Fatihah. Hadrati Syekh Al-Fatihah. Karamallahu wajhah khususan Syekhina Syekh Abdul Qadir Jailani Fatihah. Terus tata guru-gurunya disebut Fatihah, Ummina Khosoh Al-Marhum Fatihah, Abina Khosoh Al-Fatihah. Sebut suaminya khususon, sebut namanya Ahmad siapa bin Fulan Al-Fatihah. Insya Allah suami saya mau muter kemana baik tetap baliknya ke gua juga. Amin ya Rabbal. Bener apa bener? Ya termasuk saya udah muter-muter kemana tahu, karena istri saya orang Torekoh, kagak bisa gua muter, bawanya udah pengen pulang aja. Biar kita tergoda bidadari Cianjur, Sukabumi, Bogor, Pandeglang, Indramayu, mana baik, tetap pulangnya ke Pondok Kaca. Gara-garanya apa? Ahli Torekoh, Al-Mu'tabaroh. Maka itulah hikmahnya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnahnya jelas, wal Jamaahnya melalui kalian semua sahabati Fatayat ini. Kita aktif di PCNU harus bangga jadi wong NU. Insya Allah. Jadi di mana-mana jangan malu, Bu. Mentang-mentang dari Fatayat buat ini itu kondangan itu. Ini orang ada baju yang lain apa? Baju gua banyak. Cuman gua cinta sama NU, tahu. Kalau orang cinta kan mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, apa lagi? Mau kondangan ingat kamu, mau nyanyi ingat kamu. Ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana wa filana mamadhan ya wasi'al karami. Tetap bangga kita orang NU. Selamat dunia akhirat, amin. Yang dicari apa sih, Neng? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa yang luar biasa. Orang yang lagi tawaf aja nggak hafal doa. Tawaf pertama bacanya ini, tawaf kedua ini orang hafal dia. Tawaf satu Robbana atina. Malaikat mau Robbana. Ini coba tawaf kedua Robbana lagi nggak? Robbana. Tawaf ketiga Robbana. Tawaf ketujuh masih Robbana juga. Pulang-pulang haji disebut haji Robbana. Apalagi mau Robbana tok. Nah, ini kalau nyun sewu ya. Kalau orang NU, sampean boleh lahir di Kalideres, boleh lahir Tambora, boleh lahir Jakarta Barat. Tapi belajar bahasa Jawa. Insya Allah. Di sana jangan takut sama orang Arab. Tapi kalau cewek jangan sama orang Arab, matanya begini, dikira lu demen, jangan. Mesem aja dikit ini nih, wah demen sama gua. Gua minta nomor WA-nya. Banyak nih jemaah haji Indonesia itu kan nih, kaget orang Indonesia kalau ketemu orang Arab. Wow. Orang Arab jawab, laisa wow, hada alif. Ngerti orang? Dari tadi kayak ngerti-ngerti ya. Ini bukan wow, tapi alif. Orang bukan begini, tapi berdiri kenceng banget ya alif lah. Udah, pulang. Nah, udah siang ya, udah pengen makan, sate udah ada, semua udah ada, dan aja udah ada. Singkat cerita gini, pertama enak jadi wong NU, amin. Bahagia jadi wong NU, amin. Sejahtera jadi orang NU, amin. Selamat akidah jadi orang NU, selamat imannya jadi wong NU, selamat tauhidnya jadi wong NU, selamat syariatnya, fikihnya jadi wong NU, sama selamat tasawufnya. Nah ini tasawufnya umur kayak saya ini udah wajib, kayak Agus Salim, level-level suriah ini udah wajib bertorekoh, wajib bertasawuf. Kalau ada sahabati yang masih muda-muda kata, ya, kenapa Pak? Kalau torekoh itu kan zuhud itu apa toh? Benci dunia, ya kan? Sabar, qanaah, dikasih uang sehari belanja malakinya gocap, suruh qanaah. Gocap Pak Ustaz dapat apaan? Beras liter, minyak, air, beli sayur, paling jengkol uang lu. Besok jengkol juga mahal ya.
Hari ini karena ngasih gocap kasih tempe tahu, besok ngasih gocap lagi kasih ke ikan asin, besok lusa ngasih gocap lagi kasih ikan asin, sayurnya gua asinin sekalian. Biar apa? Darah lu tinggi. Pas dia marah-marah bilang, lah abang ngasihnya gocap doang. Nah ini belajar toriko itu nanti akan ke sana. Mana tawadunya? Tawadu ama tahwadu ama tawadu. Nah, tawadunya Kalideres, Cengkareng dan sekitarnya rata-rata tahu warna du. Apalagi kalau pulang dari NU ini semuanya bawa duit. Amin. Ya Robbal. Anaknya jadi peserta, ilmunya dapat, tanda tangan dapat, makan dapat, udah lapor semua ketahuan sih. Nggak ngomong juga cuma tahu. Salah siapa? Gue suruh naik jam 12. Saya tadi mau sholat dulu. Enggak Pak Ustadz, katanya takut kelamaan ya. Tahu diri, alhamdulillah. Memang saya tadi ada acara di Kanwil. Saya bilang mau Bella, saya ngisi belakang aja. Pas mau penutupan aneh-aneh. Enggak Kiai, jam 11 tepat. Mau naik tol mau ngebut kayak apa tahu, nggak ada urusan Google Map. Saya tepat waktu dari jam 11 kurang seperempat. Dengan seks suami istri, setan masuk, maka yang keluar yang lahir adalah anak setannya yang mana? Nah makanya Allah majanibna syaiton itu, ya Allah jauhi rajmal lisyatin, minggir lo, gua lempar lo, gua jumroh. Itu musuh kita itu. Jadi anti masih muda begini ini musuhnya setan, godanya banyak, termasuk gua umur segini ngeliat-ngeliat yang begini ngeri juga, gua harus lempar setan. Jadi kalau saya tertarik sama wanita, saya harus memerangi, karena anan nafsa inna seton lakum adu mubin. Udah jelas setan musuhmu. Inna nafsa la ammaratu bisu, nafsu itu pasti ngajak yang jahat. Nah akidah kita tuh di situ tuh kuat, bahwa setan ini harga mati. Sama kita dulu NKRI ada, setan ini musuh gua sampai mati. Setuju? Kita nyampe rumah jangan begitu sama lakinya. Abang ini setan nih, tadi nggak baca doa nih. Anak kita makanya mainnya handphone dulu, suruh sholat ogah. Betul? Ini anak sekarang suruh mondok pesantren nggak mau mainnya handphone. Diajak ngomong tolong sholat, tar, tong beli kopi, tar, tong beli rokok, tar, tong beli sasar, tar terus. Ini anak kita ini godaannya handphone. Nah saudari, sahabati, kita semua sama punya PR yang berat. Ku anfusakum wa ahlikum. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin. Mudah-mudahan keadaan kita ini berkati oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis NU yang lainnya. Kehidupan kita makin barokah, diberikan keselamatan di dini wa dunya wal akhirah, dan juga bisa insya Allah dalam waktu cepat pergi ke Mekah dan Madinah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Gak usah tanya jawab, barangkali saya yakin udah paham lah. Catat nomor WA, kurang keder-keder dikit, mau silaturahmi silahkan WA dengan saya. Misal untuk berniat silaturahmi dan ibadah serta dakwah, saya siap membantu kita semuanya.